Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Mari kita bersyukur kepada Allah, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang terus mencurahkan kepada kita kasih dan sayangnya, terus mencurahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, terus mencurahkan kepada kita aneka ragam anugerah-anugerah. Walau sayang yang Allah berikan kepada kita, maksiat yang kita lakukan untuk membalas sayang itu. Walau nikmat yang Allah berikan kepada kita, justru kita gunakan untuk melakukan hal yang Dia tidak suka. Namun karena Allah Maha pengasih dan penyayang, oleh karena itu kita tetap diberikan kasih sayangnya, walau itu perangai kita kepadanya. Oleh karena itu jangan merasa diri yang masih terus dicurahi nikmat-nikmat itu artinya Allah sayang kepada aku. Boleh jadi Allah sabar kepadamu, bukan sayang. Beda bagi orang yang pandai melihat, sama bagi orang yang buta. Kalau sabar itu artinya tunggu tanggal main. Ada saatnya, ada waktunya, engkau akan dihempaskan dan dihancurkan sehancur-hancurnya. Itulah buah daripada sabarnya Allah melihat perangaimu. Namun terkadang kita yang tidak sadar bahwa perangai kita mengundang petaka dan bencana untuk kita, dikarenakan sayangnya Allah tadi juga. Yang disayangi namun berperilaku jahat, apa yang pantas untuk dia dapatkan? Yang diberikan nikmat-nikmat lalu membangkang dengan nikmat-nikmat itu, apa yang pantas untuk dia terima? Jawab secara logika sebelum mencari apa jawabannya di agama. Logika yang sehat pasti sesuai dengan agama yang benar. Kalau tidak percaya, balikkan itu kepada dirimu. Kau sayangi seseorang dengan engkau berikan kepadanya, engkau berikan kepadanya, namun dia berperangai. Kau maafkan dan terus kau curahkan kepadanya anugerah-anugerahmu, pemberian-pemberianmu, namun perangainya tak kunjung habis. Kau berikan kepadanya nikmat, dia balas dengan perilaku jahat. Kau maafkan dan kau curahkan terus nikmatmu, namun dia makin hanyut dalam perangai buruknya kepadamu. Ketika sabarmu sudah habis, apa gerangan yang akan engkau lakukan kepadanya? Kalau itu engkau, walillahil mathalul a'la, untuk Allah permisalan yang jauh lebih tinggi.
Maka daripada itu, sebelum terlambat, mari kita rubah perangai kita kepada Allah. Mari kita rubah cara kita bermuamalah kepada Allah, agar sabar Allah benar-benar bertukar dengan sayang. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Rasul yang kita cintai, karena kita mencintai Allah, dan Allah menyuruh kita untuk mencintai Rasulnya. Dan cinta kepada Rasul adalah cabang dari cinta kepada Allah, dan dia tidak berdiri sendiri. Dia merupakan tabi', dan cinta Allah adalah matbu'. Maka yang tidak mau patuh kepada Allah lalu berbuat sesuatu yang dia mengatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maaf, cintamu tak laku. Karena cinta kepada Rasul harus mengikut cinta kepada Allah. Allah melarangmu bernyanyi dan berjoget. Engkau bernyanyi dan berjoget dalam aksimu menyatakan cintamu kepada Rasulmu tercinta. Sorry, cintamu tak laku. Karena Allah Ta'ala mengharamkan nyanyi dan mengharamkan joget. Itu bukan bahagian daripada agama kita. Lalu bagaimana mungkin di dalam hal yang dia adalah larangan Allah, engkau menyatakan cinta Rasulullah? Saatnya cara mewujudkan cintamu harus dibenarkan. Cinta kepada Rasul bagus dan sangat bagus. Akan tetapi salah mewujudkan cinta, maka cinta itu tak akan diakui. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, judul yang dimintakan kepada kita untuk membicarakannya di pagi ini, judul yang sangat teramat besar. Saking besarnya, sulit untuk menyelesaikannya hanya dalam 1 jam, 1,5 jam pertemuan. Kenapa? Karena judul yang dimintakan kepada kita untuk membicarakannya, itulah inti agama Islam. Seluruh agama Islam dan syariat Islam dan kegiatan-kegiatan yang diperintahkan Allah dalam agama Islam, semua itu cabang dari judul kita ini. Mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu inti semua-muanya. Semuanya intinya ada di situ. Dan semua yang ada dalam agama kita, daripada salat, zakat, puasa, jihad, dan yang lainnya, semua itu hanya cabang dari cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saya mengatakan judulnya terlalu luar biasa. Andai kita tahu apa arti daripada cinta Allah dan cinta Rasulullah itu. Namun orang yang tidak mengerti cinta, dia tidak akan mengerti judul. Sehingga judul baginya cinta Allah dan cinta Rasul mirip dengan judul pembenahan akhlak. Mirip dengan judul harta warisan, bagaimana cara membaginya. Mirip dengan judul bagaimana sabar menghadapi ujian. Mirip dengan judul bagaimana membangun rumah tangga bahagia. Jadilah cinta Allah dan cinta Rasul bagaikan judul-judul itu, tak ada bedanya, hanya judul pengajian, judul bahasan. Kalau itu terjadi dalam dirimu, berarti engkau tak tahu apa itu cinta. Namun bagi orang-orang yang mengerti apa itu cinta, dan apa yang dimaksud dengan cinta, dan apa yang terjadi apabila sudah cinta,
Dan apa yang akan didapatkan apabila cinta itu ada? Maka dia tahu beratnya judul yang harus dibahas. Beratnya judul yang harus dibicarakan. Hidupmu akan bahagia kalau engkau punya cinta itu. Dan hidupmu akan sengsara kalau cintamu tak jelas. Dan hidupmu akan hancur berantakan kalau cintamu salah. Lihat. Hidupmu akan bahagia kalau cinta itu benar. Hidupmu akan sengsara kalau cinta itu tak jelas. Dan hidupmu akan hancur berantakan apabila cinta itu salah. Tak jelas saja membuat engkau menderita. Bagaimana kalau salah? Maka semua orang yang ingin mencari kebaikan dunia dan akhirat, dia harus peduli dengan judul ini. Cintai Allah, cintai Rasulullah. Dan orang yang tak terlalu peduli kepada kebahagiaan dunia dan akhiratnya, kurang peduli, maka dia tidak akan peduli kepada cinta Allah dan cinta Rasulullah. Dan orang yang mencintai selain Allah dan selain Rasulullah, apa yang tidak dikatakan kepadanya? Kiblatnya sudah berbeda, arah tujuan hidupnya sudah berbeda, orientasi hidupnya sudah tidak sama lagi dengan orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Apa yang tidak dikata untuk orang yang seperti itu? Harusnya jalan ke kanan, dia jalan ke kiri. Harusnya berjalan, dia berhenti. Bisakah diharapkan kepada orang-orang yang tidak mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, bisakah diharapkan daripadanya kebaikan? Kebaikan apa? Oleh karena itu, orang yang tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW, kalau dia sedang melakukan kebaikan besar, menurutmu, jangan katakan dia melakukan kebaikan besar. Engkau ditipu olehnya dengan iklan-iklannya. Saya tidak ingin berpanjang-panjang dalam bab ini, karena bab ini panjang. Orang kafir berbuat hal yang baik, kenapa tak dianggap baik dalam agama Islam? Ini bab yang panjang, yang mungkin kalau ana bicara dengannya, antum tak bisa memahami. Kembali kita kepada judul. Cintai Allah dan cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Garis bawahi, cintai Allah, cintai Rasulullah dengan cinta yang jujur, yang datang dari hati yang paling dalam. Tak ada dusta di sana. Kalau tak begitu engkau mencintai Allah dan Rasulnya, jangan katakan engkau cinta Allah dan cinta Rasul. Karena cinta yang bermanfaat apabila cintamu kepada Allah dan cintamu kepada Rasulullah, pertama, cinta jujur, datang dari hati yang paling dalam, dan tak ada dusta di sana. Mari masing-masing kita koreksi cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan cintanya kepada Rasulullah SAW tercinta. Apakah benar cintanya memenuhi kriteria tadi? Cinta yang jujur? Atau hanya cinta di lisan? Apakah datang dari hati? Atau hanya datang dari pergaulan? Apakah benar-benar tanpa dusta? Atau dibumbui oleh dusta yang beraneka ragam? Hanya engkau yang tahu siapa dirimu, dan hanya engkau yang tahu apa hatimu. Kami adalah orang lemah yang tidak diberikan Allah kemampuan untuk membelah dadamu sehingga tahu isi hati itu.
Oleh karena itu, aksi menebak isi hati orang dimarahi Nabi tercinta. Nabi marah apabila kita menebak isi hati orang. Dengan mengatakan, hal syaqaqta qalbah? Apakah engkau belah dadanya, belah hatinya? Tahu isi hati itu? Itu yang dikatakan Nabi SAW kepada Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma wa ardahuma, ketika Usamah mengatakan, innama qalahu ittiqa'ah. Nabi marah kepada Usamah, dan marahnya kepada Usamah sama dengan marahnya kepada siapapun umatnya yang melakukan aksi yang sama. Karena marahnya Nabi kepada satu umat sama dengan marahnya Nabi kepada seluruh umat dengan perangai yang sama. Karena Nabi tidak diutus untuk Usamah saja, Nabi diutus untuk seluruh manusia. Maka kalau engkau melakukan aksi yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Usamah, coba tebak dada manusia dan apa yang terjadi di dalam dada itu, maka kau apabila bertemu Nabi, Nabi akan marah kepadamu. Sebagaimana Nabi akan marah kepada Usamah, sebagaimana Nabi SAW telah marah kepada Usamah. Alangkah banyaknya kita sekarang menebak isi hati orang. Dia melakukannya karena ingin dapat nama. Dia melakukannya sombong. Dia melakukannya ingin dekat dengan ini, ingin dekat dengan itu. Dia melakukannya karena sok tampil, sok berilmu. Dia melakukan. Ya akhi, hatimu, jangan hati orang yang kau bahas. Orang yang sibuk membahas hati manusia, terlalu banyak hati yang harus dia bahas, sehingga dia lupa bahas hatinya sendiri. Sudah selesaikah engkau mengurus hatimu, sehingga tercipta waktu yang panjang untuk membahas hati orang? Hatimu sendiri engkau tak bisa kuasai. Waktumu habis untuk mengurus hatimu sendiri, hatimu tak benar-benar. Sudah cukupkah waktu untuk mengurus hati orang lain? Yang benar saja. Sudah selesai urusan hatimu, saudaraku, saudariku. Sehingga telah tertata dengan yang benar, tertata di tempat yang benar, tertata dengan keimanan yang benar, tertata dengan keimanan kepada Allah, hari akhir yang benar, sehingga habis seluruh kebaikan dalam hatimu, tak ada lagi ruang untuk berbuat baik. Akhirnya engkau berusaha mengurus hati orang lain. Itukah yang terjadi? Kalau iya, saya berguru padamu. Karena saya tak bisa itu. Tapi kalau tidak, hati-hati, setan bermain. Iblis lihai. Tipu dayanya halus. Kau tak hati-hati, kau terjerumus. Kalau mau terjerumus, lanjutkan. Lanjutkan dan jangan hiraukan hatimu. Pedulilah hati orang. Hati ustadzmu, hati rekanmu, hati gurumu, hati tetanggamu, hati kawanmu, hati klienmu, hati pemimpinmu, hati muridmu. Pedulilah hati orang, jangan peduli hatimu sendiri. Dan siap-siap. Kau merasa hebat karena mampu menilai hati orang. Siap-siap dimarahi Rasul tercinta. Suatu saat kita bertemu Rasul. Ada saatnya kita bertemu Rasul. Hidup seperti bertemunya Rasul bersama para sahabat. Hidup akan terjadi, pasti, tak ada keraguan di dalamnya. Kita akan bertemu Rasul dalam keadaan kita hidup dan Rasul hidup. Kalau antum ragu saja itu, antum keluar dari agama Islam. Jangankan tak percaya, ragu saja antum bakalan hidup dan Rasul hidup, dan antum bertemu dengan Rasul dalam keadaan hidup, seperti Abu Bakar bertemu Rasul dalam keadaan hidup. Ragu saja, antum keluar dari agama Islam. Apalagi tak percaya. Karena ragu akan hari berbangkit,
di mana semua manusia akan bertemu, semua manusia akan berkumpul, ragu saja, ini sudah merupakan pembatal keislaman. Dan alangkah banyaknya sekarang pemuda-pemuda muslim dan muslimah ditanamkan oleh mereka keraguan di dalam hati para pemuda-pemudi Islam itu. Mulai ragu. Karena ragu, maka dia datang kepada ustadz dan bertanya agar keraguannya hilang dan sirna. Saudaraku, saudariku, baik yang hadir di majelis ini, baik yang menyaksikan acara ini melalui media yang Allah mudahkan, Surau TV dan Asil TV dan yang lainnya. Saya mengajak Anda di pagi yang berbahagia ini, di pagi yang penuh berkah ini, pertama, mari kita masuk ke dalam hati kita masing-masing. Ini jarang kita lakukan. Menyelami hati masing-masing. Bagaikan seorang pelaut yang pandai diving menyelami laut dan mencari sesuatu di dalam laut. Wallahi hatimu lebih luas dari lautan itu. Mari masing-masing kita di pagi ini masuk ke dalam hati masing-masing. Dan itu bisa. Walau jarang sekali kita lakukan. Kecuali orang-orang yang serius mengurus hatinya. Dia sering masuk ke dalam hatinya dan mencari sesuatu di dalam hati itu. Karena di dalam hatimu ada hal-hal yang bagus dan ada hal-hal yang buruk. Kalau engkau tak menyelami hati itu, engkau tak bisa membedakan mana yang bagus dan mana yang buruk. Manfaat masuk ke dalam hati adalah tahu mana yang bagus, mana yang buruk yang ada di hatimu untuk mempertahankan yang bagus dan mencabut yang buruk dan membuangnya dari hati. Tadi sudah kita katakan cinta Allah, cinta Rasul harus datang dari cinta yang jujur dari hati. Bukan dari lidah. Maka harus ada kejujuran dari hati. Cinta yang jujur datangnya dari hati. Nah, dimasuk kita dalam hati itu. Wallahi di hati itu terlalu luas. Terlalu banyak perkara yang ada di dalam hati itu. Terlalu banyak sifat-sifat hati itu. Begitulah Allah menciptakannya. Dia kecil tapi besar. Dia hanya segumpal namun penuh dengan hal yang luas. Bahagia datang dari hati, sedih datang dari hati, dan terlalu banyak. Setelah engkau berhasil masuk ke dalam hatimu, cari sesuatu di hati itu bernama cinta. Karena yang ada di dalamnya banyak. Cari sesuatu dalam hatimu bernama cinta. Kalau engkau berhasil menemukan cinta di dalam hatimu, masuklah ke dalam cinta itu. Ternyata di dalam cinta itu pun dia bercabang. Dengan cabang yang sangat banyak. Cinta kepada ayah, cinta kepada ibu, bahagian daripada cinta itu. Tapi dia cabang dalam satu hati yang bernama cinta. Cinta kepada harta, cinta kepada baju, bahkan cinta kepada sandal, cinta kepada mobil, cinta kepada istri, cinta kepada anak, bahkan cinta kepada istri tetangga. Ada di dalam cinta itu. Cinta kepada orang-orang yang membuka aurat. Cinta kepada film-film barat. Korea, India. Ada dalam cinta itu. Banyak. Terlalu banyak. Cabang-cabangnya. Cinta kepada jabatan. Kekuasaan. Cinta kepada saudara. Cinta kepada teman. Cinta kepada makanan, cinta kepada minuman dengan jenis-jenisnya.
Ayo masuk ke dalam hati, cari cinta. Lalu berhasil menemukan cinta, masuk lagi dalam cinta itu. Ternyata Anda menemukan cinta yang begitu banyak, cinta yang begitu luas, bervariasi. Kalau Anda sudah berhasil masuk ke dalam hati, di pagi ini sudah berhasil masuk ke dalam cinta yang ada di dalam hati, saya ingin bertanya, kalau engkau sudah berhasil masuk ke dalam hatimu dan masuk ke dalam cinta yang dalam hati itu, saya mau bertanya, cinta yang terbesar yang ada di hatimu kepada siapa engkau berikan? Di sana ada cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada rumah, cinta kepada pangkat, cinta kepada jabatan, cinta kepada nama. Banyak, terlalu banyak. Namun saya ingin bertanya kepadamu, tolong cari di hatimu, yang terbesar dari cinta itu yang mana? Pasti cinta itu bervariasi. Cintamu kepada ayah dan ibumu tak akan sama dengan cintamu kepada tetanggamu, kepada teman. Cintamu kepada anak mungkin lebih besar daripada cintamu kepada orang tuamu, mungkin. Dan bisa jadi cintamu kepada orang tua lebih besar daripada cinta kepada anak. Namun rata-rata cinta orang kepada anak lebih daripada cintanya kepada orang tuanya. Oleh karena itu banyak orang yang lalai mengurus orang tuanya karena ngurus anaknya. Sebab cintanya kepada anak lebih besar daripada cintanya kepada orang tuanya. Itulah yang terjadi. Dan sekiranya anak itu adalah harta, maka engkau ngurus harta lebih besar daripada cintamu kepada orang tuamu. Akhirnya urusan orang tuamu engkau lalaikan karena engkau sibuk ngurus harta yang lebih engkau cintai. Besarnya di hatimu lebih besar daripada cintamu kepada orang tuamu. Oleh karena itu aksimu mengurusnya lebih besar daripada aksimu mengurus orang tuamu. Itu yang terjadi. Karena seluruh anggota badan dikomandoi oleh hati. Dan seluruh gerakan dikomandoi oleh cinta. Kalau bukan cinta, tak bergerak kita. Itu yang dikatakan para ulama. Semua alam semesta ini berjalan karena cinta. Ini orang-orang yang mengerti cinta. Namun orang-orang yang tidak mengerti cinta, cintanya hanya cinta maksiat. Itu yang dia tahu dari cinta. Disebut cinta pertama, disebut cinta buta. Semua hanya cinta sama dengan maksiat. Tak ada selain cinta maksiat. Perjuangan cinta maksiat. Pengorbanan cinta maksiat. Dan itu yang sedang ditanamkan oleh mereka-mereka dengan media-medianya di hati pemuda-pemudi umat Islam. Cinta maksiat itu. Lihatlah lirik lagunya. Apa isinya kalau bukan cinta maksiat? Lihat isi filmnya. Apa intinya? Isinya kalau bukan cinta maksiat. Dan kita merasa hanya tontonan. Ternyata sudah berpindah menjadi tuntunan. Beda tipis. Hanya satu huruf O dan U. Kita menganggapnya tontonan. Ternyata dia sudah menjadi tuntunan. Sehingga aksi pemuda kepada pemudi di Padang sudah sama dengan aksi pemuda dan pemudi yang ada di film India. Itulah buah daripada tontonan sudah berubah menjadi tuntunan. Baik. Kita masih dalam bab tadi. Apakah antum sudah berhasil masuk ke dalam hati antum sendiri? Sudah. Apakah antum sudah berhasil masuk ke dalam hatimu? Ada satu di hatimu bernama cinta? Sudah. Sudah dapatkah manakah cinta yang terbesar? Dalam banyak cinta yang ada di dalam hatimu, yang terbesarnya ada di mana? Apa yang terbesar yang ada di dalam cintamu itu? Pertanyaannya adalah, apakah yang terbesar itu adalah cinta Allah dan cinta Rasulullah? Atau bukan?
Dia judul kita. Ini judul kita. Apakah benar? Masuklah dengan jujur. Cari dengan jujur. Jawab dengan jujur. Allah menyaksikan kejujuranmu di pagi ini sebagaimana Allah menyaksikannya kapanpun. Apakah benar cinta terbesar di hatimu adalah untuk Allah dan Rasulnya? Atau ada yang lebih besar daripada itu? Hanya Engkau yang tahu. Hanya Engkau yang bisa menilai. Dan hanya Engkau yang bisa menyelami hatimu sendiri, kami tak tahu. Benar, Masya Allah, hebat. Tak benar, Masya Allah, bahaya. Jangan katakan cintamu kepada Allah lebih besar kalau perbuatanmu tidak menunjukkan itu. Kami tahu kau berdusta. Karena cinta yang di hatimu itu akan terwujud dalam bentuk amalan. Seluruh amalmu yang kau lakukan harian itu perintah dari hati. Kalau memang cintamu kepada Allah dan Rasulnya itu yang terbesar, kami akan melihatnya dalam amalanmu. Amalanmu akan menunjukkan cinta itu. Dan bukan ucapanmu yang menunjukkan cinta itu. Ucapan itu datang dari lidah. Lidah tak bertulang. Dia bisa dibelak-belokkan sesuai kemauan orang yang mau membelak-belokkannya. Namun bahasa amal, bahasa jujur. Karena bahasa amal datang dari hati. Oleh karena itu, Rasul mengatakan Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian. Allah tidak melihat kepada tampang kalian, namun Allah melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Fahami hadis ini dengan baik. Selami maknanya luas. Allah tak melihat rupa kalian, Allah tidak melihat bentuk kalian. Allah melihat hati kalian dan melihat amal kalian. Kenapa amal Allah katakan bukan lisan? Karena amal adalah bahasa jujur. Kenapa dia jujur? Karena dia aplikasi dari isi hati. Bagaimana hatinya, itulah amalnya. Apa yang dia amalkan, itulah hatinya. Kenapa? Karena amalan perintah hati. Hati mengatakan lihat, amal melihat. Hati mengatakan jangan lihat, amal tak melihat. Hati mengatakan omongkan, dia akan omongkan. Hati mengatakan jangan omongkan, dia akan tahan. Hati mengatakan dengar, dia akan dengar. Hati mengatakan jangan dengar, dia tidak akan mendengar. Walau terdengar, tak mau mendengar. Dia buat sumbatan walau terdengar. Kenapa? Hatinya suruh sumbat. Dan orang tak berdosa ketika terdengar sesuatu yang hatinya menyuruh telinga sumbat. Dia tak berdosa. Karena itu bukan mendengar, namanya terdengar. Sekiranya benar setelah engkau memasuki hatimu dan memasuki cinta di hatimu, engkau temukan cinta terbesar, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Engkau orang yang diinginkan Allah. Engkau orang yang dipuji Allah. Engkaulah orang karakter manusia yang Allah suka. Permasalahannya ya atau tidak. Dan ingat bahwa Allah tak bisa engkau bohongi. Engkau bisa kau bohongi istrimu, apalagi orang yang jauh lebih tak dekat dengan dirimu. Istri bisa kita bohongi, walaupun dia tidur di samping kita, dia tak tahu isi hati kita.
Boleh jadi kita mengatakan kepadanya, saya cinta padamu, padahal kita tidak cinta kepadanya. Atau sebaliknya. Dia mengatakan benci, saya benci kamu, sebenarnya hatinya penuh dengan cinta. Tak ada orang yang lebih dekat kepada kita, lebih daripada istri kita, dan itu masih bisa kita dustai. Masih kita bohongi. Kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri, apalagi membohongi Allah pencipta diri kita sendiri. Kalau iya, Masya Allah, Tabarakallah, berarti engkaulah muslim sejati, mukminah yang Allah inginkan. Tapi kalau tidak, bagaimana? Kalau antum tahu itu, dengarkan firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 24. Sudah mengerti bahasan tadi, dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 24. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Qul in kana aba'ukum Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih." Katakan kepada mereka, wahai Nabi, wahai Rasul, wahai utusan Allah kepada manusia, katakan kepada mereka, katakan kepada manusia, katakan kepada umatmu. Dan kitalah umat itu. Kitalah yang akan menerima perkataan ini. Perintah Allah dari Rasul, untuk Rasul menyampaikannya kepada kita, dan Rasul telah menyampaikannya kepada kita, walau Rasul menyampaikan itu melalui lisan, dan lisan. Tak langsung Rasul menyampaikannya kepada kita, namun Rasul sudah menyampaikannya kepada kita. Dan apa yang disampaikan Rasul sudah transfer melalui lisan manusia yang sangat banyak. Katakan kepada mereka, itu kepada kita sendiri, kepada saya, kepada antum. Apakah ayah kalian lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya? Apakah anak kalian lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya? Apakah saudara-saudara kalian, seayah, seibu, seayah saja, seibu saja, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya? Apakah pasangan-pasangan hidup kalian, suami atau istri kalian, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya? Apakah keluarga besar kalian, kabilah kalian, suku kalian, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya? Apakah harta yang telah kalian dapatkan lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya? Apakah bisnis yang kalian takutkan dia akan bangkrut lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya? Apakah rumah yang sudah kalian bangun membuat kalian nyaman di dalamnya lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya? Jawab sendiri. Dengan cara yang tadi. Mana yang lebih besar? Hanya Anda yang tahu takaran besar dan kecil yang ada di hatimu. Dan jujurlah, karena Allah akan menilai kejujuran itu. Dan Allah mencintai orang-orang yang jujur. Dan Allah benci orang-orang yang tidak jujur. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan gabungkan dirimu dalam barisan orang-orang yang jujur. Orang-orang yang tak berdusta. Jujur itu bermula dari hati, mengalir di lidah, mengalir dalam amalan. Apakah yang Allah sebut tadi, dan banyak yang Allah sebut tadi, dan itu hanya segelintir, masih banyak yang lain. Namun yang tadi mewakili. Ada orang cintanya kepada gelas lebih daripada cintanya kepada Allah. Gelas. Ustaz, yang benar saja. Yes.
Gelas? Ya. Saya tak faham Ustaz, dengarkan. Supaya Anda faham. Terlihat dia minum pakai tangan kiri. Lalu kita katakan Allah dan Rasulnya melarang minum pakai tangan kiri. Minumlah pakai tangan kanan. Rasulnya mengatakan, Allah memerintahkan, Rasul mengatakan, makan dan minum pakai tangan kanan. Jangan pakai tangan kiri. Karena yang makan dan minum pakai tangan kiri adalah syaitan. Sampai kepadanya apa yang Allah inginkan darinya, sampai kepadanya apa yang Allah inginkan darinya dan apa yang Rasul inginkan darinya. Apa yang dia katakan? Bah, nanti kotor gelas saya. Tak mau dia mengikuti perintah Allah dan Rasulnya hanya karena sayang nanti gelasnya kotor. Apa namanya ini? Kalau bukan, dia lebih mencintai gelas dibanding Allah dan Rasulnya. Ustadz antum terlalu mengada-ngada. Ini realita. Tak percaya, lihat saja. Tak percaya, nasihatilah orang-orang yang minum pakai tangan kiri. Terutama ketika dia menyuap nasi dan lauk pauknya dengan tangan kanannya. Langsung bukan pakai sendok. Apa yang dia katakan? Dia akan mengatakan, nanti kotor gelasnya. Dan itu yang dididik sekarang oleh sebagian umat Islam kepada anak-anaknya. Jangan pakai tangan kanan. Nanti gelasnya kotor. Tak apa-apa gelas kotor. Asal jangan agamamu yang kotor. Asal jangan cintamu kepada Allah dan Rasulnya yang kotor. Biarlah kotor gelas bisa dicuci. Tapi dia tak mau. Biarlah kotor cintanya kepada Allah dan Rasulnya, asal gelasnya bersih. Kalau orang seperti ini, apa yang bisa kita harapkan darinya? Membela agama Islam? Membela apa? Cintamu kepada gelasmu lebih daripada cintamu kepada Allah dan Rasulnya. Ustadz, alhamdulillah, saya tak pernah lagi minum pakai tangan kiri. Oke. Ada orang yang cintanya kepada kukunya lebih daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Coba lihat kuku antum, ada yang panjang tidak? Kalau ada yang panjang, fahami apa yang saya katakan. Cintamu kepada kukumu lebih daripada cintamu kepada Allah dan Rasulnya. Engkau tahu Allah dan Rasulnya suruh potong, kenapa tak dipotong-potong? Kenapa dipanjangkan? Kalau benar cintamu kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada itu, maka alangkah entengnya bagimu untuk tak memanjangkan kukumu. Ternyata aksimu memanjangkan jenggotmu seiring dengan aksimu memanjangkan kukumu. Kenapa jenggot itu tak dipotong juga? Sebagaimana engkau tak mau diatur masalah kuku. Ayo. Berikan saya alasan yang jelas. Kenapa mau ikut perintah Allah dan Rasulnya dalam jenggot, tak mau ikut perintah Allah dan Rasulnya dalam masalah memotong kuku? Urusannya sama, patuh dan taat, tak patuh dan tak taat. Kenapa di sini patuh, di sini tidak? Kenapa di sini taat, di sini tidak? Apa alasannya? Berikan jawaban yang jelas. Kira aksi memanjangkan kuku itu hal yang kecil? Ya akhi, dia adalah aplikasi daripada cinta Allah dan cinta Rasul. Kalau kukumu tak bisa engkau persembahkan untuk ketaatanmu kepada Allah dan Rasulnya, bisakah engkau mempersembahkan harta dan jabatanmu? Bisakah engkau mempersembahkan untuk Allah dan Rasulnya nyawamu? Kalau kuku saja engkau gagal, kami tahu engkau lebih gagal daripada itu, di titik yang lebih dahsyat daripada itu. Karena mempersembahkan nyawa itu bagian terakhir daripada pengorbanan untuk Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu Nabi mengatakan wadhirwatu sanamihi, yang paling puncak adalah jihad, menyerahkan nyawa untuk Allah dan Rasulnya. Dan itu tak akan bisa dilakukan oleh orang-orang yang begini perangainya.
Kuku saja tidak mau dia diatur oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana nyawanya akan dia persembahkan untuk Allah dan Rasulnya? Kalau antum mengerti bab ini, simak kehidupan manusia, Anda akan menangis. Manusia hanyut dalam ungkapan cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan hanyut dalam hal yang bertabrakan dengan cinta itu. Cinta itu tinggal yel-yel. Cinta itu tinggal di lisan, tinggal di lidah. Bagaimana dia akan menyatakan cintanya kepada Allah dan Rasulnya kalau setiap hari dia membuka auratnya di mal-mal itu? Bagaimana dia akan menyatakan cintanya kepada Allah dan Rasulnya? Tak bertemu antara buka aurat setiap hari di mal, tuntutan pekerjaan, dengan cinta Allah dan Rasulnya. Tak bertemu. Namun masalahnya, dia mengatakan saya cinta Allah, saya cinta Rasul, saya cinta Allah, saya cinta Rasul. Cinta apa? Kalau kau cinta kepada orang tuamu bilang tolong tutup gorden itu, Anda akan tutup, karena Anda cinta kepada orang tuamu. Kalau Anda katakan kepada orang tuamu, saya cinta ayah, cinta ibu, ayah dan ibu mengatakan tolong tutup gorden, saya bilang, tidak perlu tutup, biarkan aja terang benerang. Ayah tidur aja di sini, biar cara matahari itu masuk. Tidak perlu digelap-gelapkan rumah ini. Apa namanya cinta itu? Cinta apa itu? Ayahnya mengatakan, saya mau tidur siang. Gorden itu terlalu terbuka, sehingga cahaya matahari masuk. Sulit bagiku tidur siang anakku. Katanya, tidak perlu, biar aja. Rumah saya butuh cahaya matahari. Ayah di sini cuma numpang. Tapi walaupun saya cinta kepada ayah, cinta apa ini? Benarkah cintamu kalau ini perilakumu kepada ayah dan ibumu? Balikkan saja, tinggal dibalik-balik saja. Karena realita kehidupan cinta terjadi. Dan engkau melakukan aksi cinta itu. Namun kenapa aksi cintamu kepada manusia benar, namun aksi cintamu kepada Allah dan Rasulnya salah? Ada iblis yang mahir bermain. Ada iblis yang mahir membuat jebakan. Ada iblis yang mahir mengipas-ngipasmu dengan kipas-kipas yang salah. Ada iblis yang mahir membolak-balikkan fakta dan realita. Dan jangan engkau terjebak dalam permainan iblis itu. Kalau ingin selamat, cintamu kepada Allah dan Rasul yang kau selamatkan, jangan bermain dalam permainan-permainan kata. Karena di sanalah iblis bermain. Dia telah bermain dari Nabi Adam lagi. Dia bolak-balikkan kepada Nabi Adam fakta dan realita. Dan itu yang akan dia lakukan sampai dunia kiamat. Yang baik dikatakan buruk, yang buruk dia katakan baik. Hanya permainan kata untuk membuat orang tergoda, lalu orang mengikutinya. Dan dia bahagia orang mengikuti dirinya karena akan bersamanya ke neraka. Di saat orang-orang menuntutnya di neraka, kenapa engkau? Kemudian dia mengatakan, jangan salahkan aku. Aku tak bisa berbuat maksiat memaksamu. Aku hanya bisa ngajak-ngajak kau ikut. Salahkan dirimu sendiri. Kenapa mau ikut? Saya hanya ngajak kok. Aku tidak punya kekuatan untuk membuat kalian berbuat maksiat. Illa an da'autukum. Aku hanya bisa ngajak kalian. Fastajabtum li, lalu kalian ikut. Aku bermain kata, kalian ikut dalam permainan kata aku. Sebagaimana aku berhasil menjebak ayah kalian Adam dalam permainan kata aku. Dan Allah sudah ingatkan kepada kalian, jangan ikuti aku dalam permainan kata. Tidakkah Allah menceritakan kepada kita permainan kata iblis kepada Nabi Adam untuk kita jadikan pelajaran, jangan masuk dalam permainan kata. Di sini iblis bermain. Dan itu senjata terhebatnya. Sehingga yang buruk terlihat baik, yang baik terlihat buruk. Sehingga yang halal terlihat tak baik, dan yang haram justru sesuatu yang harus diperjuangkan. Semua itu buah permainan kata. Pandai kita melihat hakikat dan sebenarnya, dan tak terbuai oleh permainan kata, iblis sulit untuk menyerang kita.
Karena senjata terkuat iblis adalah memolak-balikkan fakta. Bermain kata. Benci dikatakan cinta, cinta dikatakan benci. Yang mencintai Rasul sebenar-benar mencintai Rasul dikatakan benci kepada Rasul. Yang benci kepada Rasul dikatakan mencintai Rasul. Permainan kata saja. Dan ketika datang hari di mana permainan kata itu tak laku, di mana hakikat segala sesuatu akan terlihat jelas, ketika itulah manusia-manusia yang asik bermain kata dan asik mengikuti permainan kata iblis terbelalak. Ternyata salah nilai. Yang baik, ternyata yang dia katakan baik selama ini, ternyata itulah yang buruk. Ternyata yang buruk dia katakan buruk selama ini, ternyata itulah yang baik. Dia sengaja menghindar dari situ karena dia menganggapnya buruk, padahal kebaikan ada di situ. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada kalanya kalian mencintai sesuatu, namun itu adalah keburukan untuk kalian. Dan ada kalanya di mana kalian membenci sesuatu, padahal dalam apa yang kalian benci, itulah kebaikan untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian tak tahu. Kalau kalian mau benar, ikuti Allah. Jangan ikuti apa yang kalian mau dan apa yang kalian tahu. Apa yang kalian mau dan apa yang kalian tahu. Iblis bermain di sana, nafsu kalian bermain di sana. Allah dan Rasulnya menyelamatkan kalian dari hawa nafsu dan iblis itu. Kalau kalian mau diselamatkan, kalau kalian tak mau diselamatkan, tetap hanyut kepada hawa nafsu, tetap hanyut kepada permainan kata iblis, ya silahkan saja. Engkau berhak memilih nasibmu di surga atau di neraka. Karena yang mau diatur Allah dan Rasulnya ke surga. Yang tak mau diatur Allah dan Rasulnya, tahu kita harus dia akan melangkah kemana. Jangan sekali-kali jalan yang Anda tempuh dalam maksiat lalu Anda mengatakan saya ingin surga Firdausil A'la. Menghayal. Ayat ini, ayat yang ada dalam surah At-Taubah, ayat 24 ini perlu setiap hari kita ingat, perlu selalu kita ingat, sebenarnya cinta kita yang besar ke siapa kita berikan. Para sahabat telah membuktikan cintanya kepada Rasul lebih besar daripada cintanya kepada segala-galanya. Sahabat sudah membuktikan. Simaklah biografi para sahabat. Simak cerita Khubaib. Ketika dia ditanya oleh Abu Sufyan dan kawan-kawannya, dan Abu Sufyan ketika itu masih di atas agama Quraisy. Wahai Khubaib, maukah engkau kami lepaskan? Engkau mau dibunuh ini. Engkau sudah di atas tiang, siap untuk dipanah. Hanya tinggal anak panah ini meleset dari busurnya, singgah di dadamu, engkau tewas. Dan waktu itu sudah dekat. Waktu tewasmu sudah dekat. Sekarang nyawamu tak berharga. Tanda-tanda kematian sudah di depan mata. Engkau sudah di tiang gantungan dan para pemanah sudah di samping saya. Itu kira-kira bahasa Abu Sufyan radhiyallahu anhu ketika itu masih di atas agama Quraisy dan sudah Allah maafkan karena dengan taubat dan masuk Islam. Namun itu yang terjadi ketika itu. Lalu Abu Sufyan membuat pertanyaan, maukah engkau wahai Khubaib? Aku lepaskan engkau. Datangkan untukku Muhammad. Nyawa loh. Nyawaku selamat. Namun Rasul penggantinya. Apa jawaban Khubaib? Kau lepaskan aku dari niat membunuhmu hanya untuk sekedar melihat sebuah duri menusuk kaki Muhammad, aku takkan rela. Kau
lepaskan aku hanya sekedar untuk melihat kaki Rasulku ditusuk oleh duri. Aku tak rela, wahai Abu Sufyan. Faf'al ma badalak, kerjakan apa yang kau mau. Aku siap mati. Kalau bukan karena aku takut kalian merasa, kalau bukan aku khawatir kalian menganggap aku takut mati, aku akan panjangkan sholatku tadi. Aku segera pendekkan agar kalian tahu aku tak takut mati. Karena sebelum dibunuh, Khubayb disuruh, permintaanmu terakhir apa? Kami akan berikan. Kata Khubayb, aku mau sholat. Lalu dia sholat. Kalau bukan aku takut, aku khawatir kalian menganggap aku takut mati, aku akan panjangkan sholatku. Karena aku merasakan nikmat yang luar biasa di saat aku bermunajat kepada Allah, zat yang paling kucintai. Namun aku takut kalau aku panjang-panjangkan menghadap Rabbku, kalian mengira aku takut mati. Makanya aku persingkat sholatku. Sekarang engkau minta kepada aku untuk selamat dari kematian, menghadirkan Muhammad. Menghayal kau dapatkan itu dariku. Jangankan untuk melihat Nabi Muhammad mati di tiang gantungan, kau lepaskan aku hanya untuk melihat engkau menusukkan duri di kaki nabiku tercinta, takkan kulakukan. Kerjakan saja. Lemparkan panahmu itu ke dadaku, aku siap mati, aku ingin bertemu dengan Allah. Ini orang yang cinta Rasul, saudaraku. Ini cinta yang jujur, saudaraku, saudariku. Bagaimana dengan cinta kita? Tanya sendiri, jawab sendiri. Tidaklah kisah-kisah sahabat kecuali kisah-kisah suri tauladan. Ketika kita mengatakan tak mungkin saya bisa meniru cinta Rasul kepada Allah, tiru cintanya Abu Bakar, tiru cintanya Bilal, tiru cintanya Umar, tiru cintanya Aisyah, tiru cintanya Ummu Salamah. Bukankah dia manusia seperti dirimu? Bukan mereka umat Nabi Muhammad seperti dirimu? Bukankah engkau punya hati sebagaimana mereka punya hati? Bukankah engkau bisa menata hatimu sebagaimana mereka bisa menata hati mereka? Apa bedanya hatimu dan hati mereka? Sama. Hanya saja mereka pandai menatanya dan engkau tak pandai menatanya. Mereka mengerti cinta dan engkau tak mengerti cinta, kecuali hanya yel-yel saja. Tertipu dengan ungkapan lisan, terbuai dan tak mengerti hakikat dan kenyataan. Ayolah, keluar kita dari kedustaan. Keluar kita dari sesuatu yang hanya yel-yel belaka. Masuk ke dalam cinta jujur yang sebenar-benar jujur. Karena itu yang akan bermanfaat. Dan itu yang Allah tanya kepada kita dalam ayat ini. Mana yang lebih cinta kalian? Lebih cinta kepada ayah kalian atau kepada saya? Dan Rasul saya? Cinta kepada istri kalian atau kepada saya dan Rasul saya? Itu yang Allah inginkan dalam ayat ini. Tanyakan kepada dirimu sendiri. Kalau Anda menjawab, cintaku kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada cintaku kepada ayahku, kepada ibuku, kepada anakku, kepada istriku, kepada hartaku, kepada bisnisku, kepada keluarga besarku, oke, alhamdulillah, jawaban yang benar. Tapi kami akan melihat amalan. Kalau amalanmu seperti itu, berarti ungkapanmu jujur. Tapi kalau amalanmu tak seperti itu, maaf, kami tahu itu ungkapan dusta. Baru dikatakan kata-kata itu jujur apabila apa yang Anda lakukan sesuai dengan apa yang Anda katakan. Dan kapan kami tahu bahwa perkataanmu dusta? Apabila apa yang Anda lakukan tak sesuai dengan apa yang Anda katakan. Kami tahu kau sedang berdusta. Lihat korelasi antara hati dan amalan. Saya sayang, saya cinta kepadamu, kemudian engkau tempeleng aku. Apa gunanya ungkapan cinta kalau akhirnya engkau tempeleng?
Aku cinta kepada ayahku, cinta kepada ibuku. Namun apa gunanya kalau engkau kemudian tak berbakti kepada ayah dan ibumu, namun kelakuanmu menyakiti hati ayah dan ibumu? Aku cinta kepada guruku, aku cinta kepada guru. Apa gunanya engkau katakan cinta itu, kalau di belakang gurumu engkau membicarakan dia dan aib-aibnya? Dia manusia, pasti punya aib. Tapi bukan untuk engkau ceritakan. Justru untuk engkau simpan, engkau tutupi. Kalau engkau nyatakan cintamu kepada gurumu, namun belakang engkau ceritakan kemaksiatannya, engkau ceritakan apa yang engkau tahu dari kesalahannya, engkau ceritakan rumah tangganya, engkau ceritakan anak bininya, itu kau tak cinta kepadanya. Katamu cinta, dusta. Kami tahu engkau sedang berdusta. Kenapa? Perkataanmu tak sesuai dengan kelakuanmu. Kelakuanmu, perbuatanmu tak sesuai dengan perkataanmu. Itulah yang namanya dusta. Kalau masih kepada guru, masih mending. Namun kepada Allah dan Rasulnya ini yang paling berbahaya. Kepada Allah dan Rasulnya menyatakan cinta dan perbuatan membuktikan tidak cinta. Ayo buktikan cintamu kepada Allah dan Rasulnya dengan mewujudkan cinta itu dalam amalan, tidak hanya dalam lisan. Cintaku kepada harta, oke, nggak ada masalah. Allah juga menghalalkan cinta kepada harta. Namun di saat Allah katakan tinggalkan harta itu, tinggalkan. Selama ini saya tak tahu bahwa itu haram. Namun datang kepadaku seorang guru yang menerangkan kepadaku bahwa amalan itu haram. Pekerjaan itu harus segera aku tinggalkan. Harta yang seperti ini harus segera aku tinggalkan. Oke, cintaku kepada Allah dan Rasulnya lebih besar, aku tinggalkan harta itu. Karena itu harta haram. Cintaku kepada Allah lebih tinggi daripada cintaku kepada harta. Ini bukti bahwa Anda cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada cinta Anda kepada harta. Jangan belikan itu untuk anakmu, kata Allah dan Rasulnya. Karena itu berbahaya untuk anakmu. Anakmu bisa berbuat maksiat. Kita belikan juga atau tidak? Ini baru cinta. Mana yang lebih besar? Allah melarang, anak minta. Allah melarang, Allah anak minta. Allah suruh jangan, anak mengatakan tolong berikan. Yang mana yang akan engkau menangkan, Allah atau anakmu? Dari situ kami akan menilai cintamu. Mana yang lebih besar? Hal yang sama kepada orang tua, hal yang sama kepada guru, hal yang sama kepada pimpinan dan atasan, hal yang sama kepada siapapun yang ada di sekitarmu. Permintaan mereka dengan permintaan Allah dan Rasulnya bertabrakan. Salah satunya harus dipilih. Kalau pilih Allah dan Rasulnya, tak akan kita ikuti mereka. Kalau kita pilih mereka, pasti bertabrakan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Di saat itulah cinta kita sedang dijabar. Cinta kita sedang dites. Dan jangan sampai selalu tesmu bernilai buruk. Jabaran yang Allah berikan, kau tak lulus dalam jabaran itu. Jangan sampai. Terlalu banyak yang ujian yang tak lulus dibanding yang lulus. Wallahi, sekedar jenggot tak akan menyelamatkan engkau di akhirat. Wallahi, sekedar cadar tak akan membuat engkau lulus. Dan jangan terbuai hanya karena jenggot sudah lebat, cadar sudah terpasang di wajah, itu artinya kita bukti bahwa kita sudah cinta kepada Allah dan Rasulnya sebenar-benar cinta. Belum. Masih panjang lagi perjalanan saudaraku. Masih panjang lagi perjalanan saudariku. Itu hanya secuil kecil
Dan jauh lebih besar daripada itu banyak. Di sana Anda harus membuktikan cintamu kepada Allah dan Rasulnya lebih besar daripada cintamu kepada itu. Wallahi terkadang kita menang, terkadang kita kalah. Itu yang terjadi. Namun berusahalah untuk menangnya lebih banyak daripada kalahnya. Tak mungkin menjadi seorang muslim dan muslimah menang terus. Zaman kita sudah zaman kayak begini. Di mana akan bertemu orang yang menang terus? Mana akan mencarinya? Ulama-ulama internasional pun mengatakan diri mereka adalah orang yang berbuat salah, tergoda hawa nafsu. Itu ulama-ulama internasional, apalagi kita yang hanya penuntut ilmu kecil. Menyatakan kita menang terus dalam berhadapan dengan pembuktian cinta kepada Allah dan Rasulnya. Siapa Anda? Sehebat apa Anda menata diri Anda, sementara orang-orang yang sudah lebih dahulu menata dirinya dari dirimu, menata hatinya dari dirimu puluhan tahun, mengatakan saya kadang menang, kadang kalah. Kalau Anda mengatakan menang terus, kami tahu antara dua, engkau berdusta atau engkau tak tahu apa itu cinta. Atau engkau terbuai oleh orang-orang yang mengipas-ngipasmu dengan engkau orang saleh, engkau orang saleh, engkau orang saleh, engkau orang saleh, dan engkau tahu, mereka tak tahu bahwa engkau di belakang mereka tak soleh seperti apa yang mereka katakan. Dan apa gunanya orang menilaimu saleh dan Allah menilaimu taleh? Apa gunanya? Lebih baik kalau harus memilih, lebih baik orang menilaimu taleh dan Allah menilaimu saleh. Kalau harus dua saja, nggak ada pilihan yang lain. Manusia menilaimu saleh, Allah menilaimu taleh. Taleh lawan daripada saleh. Atau pilihan kedua, orang menilaimu taleh, namun Allah menilaimu saleh. Kalau hanya dua pilihan, pilih yang kedua. Biarlah manusia mengatakan saya taleh, yang penting Allah menilai saya saleh. Dan itu yang terjadi pada Ka'ab bin Malik. Di saat beliau tak hadir perang Tabuk, orang menilainya taleh, namun Allah menilainya saleh. Sekarang kita tidak mau, kita lebih milih kata-kata orang terhadap saya dibanding bagaimana Allah menilai saya. Itu yang banyak kita lakukan sekarang. Maka di depan orang-orang soleh luar biasa, tak ada orang toleh luar biasa. Engkau nipu siapa sih? Siapa yang ingin engkau tipu dengan tindakan itu? Siapa yang ingin engkau tipu dengan perilakumu itu? Nipu diri sendiri, alangkah bodohnya hidup. Nipu diri sendiri. Tak ada orang lain yang akan engkau tipu. Ayolah. Saya mengajak ini kepada diri saya dan Anda karena saya cinta Anda. Jangan kita akhirnya terbuai oleh kata, terbuai oleh baju saja, terbuai oleh zahir penampilan saja. Zahir tak ada manfaatnya kalau batinnya beda. Karena dirimu yang sebenarnya adalah yang batin, bukan yang zahir. Oleh karena itu, ketika yang batin berangkat, orang mengatakan engkau pergi, walaupun jasadmu masih terbujur di rumah. Orang sudah mengatakan engkau tak ada. Kenapa? Dirimu yang sebenarnya sudah berangkat, dibawa malaikat. Namun dirimu yang zahir ada di rumah duka. Terbujur kaku, tak bisa bergerak apa-apa. Namanya mayat. Kenapa? Karena dia sudah ditinggal oleh dirimu yang sebenarnya. Dirimu yang sebenarnya sedang naik ke atas bersama para malaikat. Betul atau tidak? Kalau dirimu yang sebenarnya adalah yang batin itu, ada apa engkau tak mengurus dirimu yang sebenarnya dan sibuk mengurus zahir dirimu? Ada apa? Kenapa sibuk mengurus zahir, lupa mengurus batin? Engkau yang sebenarnya batin itu. Terbukti, kalau batin itu berangkat, orang mengatakan engkau telah pergi. Padahal jumlah
lembar rambut di kepalamu belum berkurang. Masih seperti jumlah itu juga. Namun orang mengatakan engkau sudah tiada. Kenapa? Karena dirimu yang sebenarnya sudah bersama malaikat. Malaikat-malaikat yang Nabi sebut oleh Nabi, pembantu-pembantu malaikat maut. Malaikat maut hanya mencabut nyawa. Setelah mencabut nyawa, diberikan kepada malaikat-malaikat yang disebut oleh para ulama, pembantu malaikat maut yang datang lebih awal sebelum malaikat maut datang. Dan malaikat-malaikat pembantu ini akan naik ke atas. Kalau engkau orang yang beriman, dia akan naik ke lantai langit 1, menembus langit 2, langit 3, langit 4, langit 6, 7. Engkau sedang pergi bersama para malaikat. Jasadmu yang zahir tinggal di rumah duka. Terbujur kaku, tak bisa berbuat apa-apa. Karena dia hanya casing. Dirimu yang sebenarnya sedang tidak ada di situ. Ayo kita jujur. Agar Allah sayang kepada kita. Karena agama ini agama jujur. Rasul kita manusia paling jujur di permukaan bumi. Allah menyuruh kita jujur. Allah melaknat orang-orang yang berdusta. Ala la'natullahi 'alal kadhibin. Ketahuilah bahwa laknat Allah berikan kepada orang-orang yang banyak berdusta, rajin berdusta dan suka berdusta. Dan termasuk dusta adalah beda di depan orang, beda di belakang orang. Itu namanya dusta. Namun kita terpedaya dengan kita di depan manusia. Dan kita di depan manusia menganggap itulah kita yang sebenarnya. No, itu bukan dirimu yang sebenarnya. Dirimu yang sebenarnya ketika tak ada mata manusia menatap dirimu. Itulah dirimu yang sebenarnya. Tak ada mata manusia yang menatapmu. Yang hanya menatapmu adalah Allah dan para malaikat. Dan jin kalau ada jin di sekitar situ. Sebagaimana tadi malam jin titip salam ke saya. Assalamualaikum Ustaz. Mana ada orang malam-malam titip salam ke saya malam-malam. Suaranya terdengar. Tadi malam Mas Yan. Suara jin kemungkinan besar. Assalamualaikum Ustaz. Katanya tadi malam ke saya. Antara tidur dan tidak. Berarti ada jin di kamar saya tadi malam. Kemungkinan besar Allahu a'lam tahiyat atau tidak. Dia nitip salam. Entah jin muslim, entah jin kafir, anak pun tak tahu. Tayo, tidak, mata wa. Tapi yang jelas tadi malam dia mengucapkan salam. Ketika sudah larut malam. Saya antara tidur dan tidak. Artinya ketika tidak ada mata manusia, ada Allah yang melihatmu, ada malaikat yang melihatmu. Kalau ada jin di sana, dia pun melihat dirimu. Innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jin dan iblis dan kabilahnya akan melihatmu di saat engkau tak bisa melihat mereka. Oke lah, jin tak tahu kita, entah ada entah tidak. Yang jelas Allah melihat, malaikat melihat. Dan itu akan ada bersamamu terus malaikat itu. Minimal 4 malaikat. 1 di kanan, 1 di kiri, 1 di depan, dan 1 di belakang. Setiap kita pergi, itu kita bersama 4 malaikat. Kiri dan kanan pencatat, depan dan belakang malaikat hafazah, malaikat penjaga. Engkau selalu bersama malaikat. Ada 4 malaikat bersamamu kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada, di situasi apapun engkau ada. Dia akan menatap dirimu dan tahu apa yang kau lakukan. Dan lebih daripada semua itu ada Allah yang selalu melihatmu. Engkau sedang melakukan apa? Engkau sedang mengerjakan apa? Engkau sedang nonton apa? Engkau sedang mendengarkan apa? Engkau sedang melakukan kegiatan apa? Dia melihatmu. Namun mata manusia tak ada yang sampai kepada melihatmu. Ketika itulah engkau tahu siapa aku yang sebenarnya. Cari di titik-titik itu, di situasi-situasi itu. Jangan cari di masjid. Engkau mencari dirimu di masjid. Siapa yang mau main judi di masjid? Engkau mencari dirimu di masjid. Siapa yang ingin nonton pornografi di masjid? Engkau mencari dirimu di majelis ta'lim. Siapa yang berani bersumpah serapah di majelis ta'lim?
Engkau mencari dirimu ketika ada kawan-kawanmu dan ustadzmu. Siapa yang berani berbuat maksiat di depan ustadznya sendiri? Nggak ada yang berani. Namun ketika hanya Allah dan malaikatnya, engkau berani. Karena engkau lebih takut kepada ustadzmu dibanding takutmu kepada Rabbmu. Itu namanya mukmin? Mukmin apa itu? Itu namanya orang beriman kepada Allah. Iman apa? Tolong jawab. Saya tak tahu iman apa ini. Engkau dilihat ustadzmu, engkau tak berani berbuat maksiat. Engkau dilihat Allah santai saja. Ayolah. Ayo jujur. Buktikan cinta engkau kepada Allah. Di saat engkau dilihat Allah, engkau ingin Allah melihatmu dalam keadaan engkau melakukan hal yang dicintai Allah. Bukan hal yang dimurkai Allah. Ini bukti orang cinta kepada Allah. Sebenar-benar cinta. Namun alangkah seringnya kita merasa kalau sudah tidak dilihat oleh mata manusia, bebas berbuat apa saja. Maknanya adalah tak ada orang yang lihat. Betul, orang dalam makna manusia. Namun ada malaikat, dan itu pasti. Kiraman katibin. Anil yamini wa anil shimali qa'id. Mereka duduk di kananmu dan di kirimu. Yang di kanan pencatat kebaikan, yang di kiri pencatat kemaksiatan. Dan ini selalu bersamamu kemana pun kalian pergi. Tak ada yang melihat, siapa bilang? Maka kalau engkau ingin tahu siapa dirimu, cari dirimu di saat tak ada mata manusia melihat dirimu. Itulah dirimu. Dan jangan terpedaya dengan dirimu ketika ada di depan manusia. Itu hanya kamuflase dan permainan belaka. Oleh karena itu Allah memuji orang yang takwa kepada Allah sirran wa alaniyatan, baik ada orang atau tak ada orang. Fi sirri wan najwa, di dalam ketika dia sembunyi-sembunyi tak ada orang lain, kemudian dia berbisik-bisik dengan Allah, dia meminta kepada Allah, wahai Rabbku, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Tak ada manusia, tak ada manusia yang dengar karena dia sendiri. Namun dia tahu, dia mengerti, dia faham, dia tak sendiri. Ada Robnya yang dia berbisik kepada Rob itu. Dan bisikannya yang kecil itu, rintih itu, didengar oleh Robnya nun di atas arsy yang sangat jauh dan tinggi. Karena Robnya, pendengaran Robnya mendengar suara sehalus apapun. Itulah dia orang yang beriman kepada Allah. Itulah dia orang beriman kepada Allah yang Sami', Allah yang maha mendengar. Dia berkata-kata lirih dengan permohonan ampunnya kepada Allah, permohonan maafnya kepada Allah, agar dimaafkan dosa dan kesalahannya, agar dimaafkan kekeliruannya, agar dimaafkan keteledorannya, dan minta kepada Rabbnya agar membimbing langkahnya untuk banyak menang dibanding kalah. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berkata Imam Al-Qurtubi, hubbullahi wa rasulihi wajibun wa la khilafa fi dhalika bainal ummah. Cinta kepada Allah dan Rasulnya itu wajib, dan tak ada khilaf dalam masalah ini dari seluruh umat manusia yang ada, dari umat Islam tentunya yang beriman kepada Allah. Tak ada khilaf bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya wajib. Wa anna dzalika muqaddamun ala kulli mahbub. Bukan hanya sekedar cinta itu wajib. Cinta itu wajib lebih dikedepankan, lebih dimenangkan, lebih diprioritaskan daripada cinta kepada siapa saja yang dicintai selain Allah dan Rasulnya. Apa saja yang dicintai selain Allah dan Rasulnya. Ini perkataan Imam Qurtubi. Perkataan Imam Ibn Rajab di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Ciri-ciri orang cinta kepada Allah, dia mencintai apa yang Allah cintai, dia mencintai apa yang Rasul cintai, dia membenci apa yang Allah dan Rasulnya benci,
Dia ridho kepada apa yang Allah dan Rasulnya ridho, dia murka kepada apa yang Allah dan Rasulnya murka, dan amalannya mengikuti cinta dan benci itu. Ini tanda bahwa orang itu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Cinta yang jujur. Apa yang Allah cinta, kita cintai itu. Apa yang Allah benci, kita benci itu. Apa yang Allah ridho, kita ridhoi itu. Oleh karena itu ridho terhadap keputusan Allah adalah bukti cinta. Kita maunya begini, Allah takdirkan begini, kita ridho. Ya Allah, saya ridho, itu yang kau inginkan, aku ridho dengan keputusanmu, itu tanda cinta. Dan murka kepada apa yang Allah murka, itu tanda cinta kepada Allah. Dan berlaku untuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, cintai apa yang dicintai Rasulullah, benci apa yang dibenci Rasulullah, ridho terhadap apa yang diridhoi Rasulullah, murkai terhadap apa yang dimurkai oleh Rasulullah SAW. Dan semua itu dilihat dari amalan. Jawarih, lisanmu, matamu, telingamu, hidungmu, kulitmu, kakimu, tanganmu, fikiranmu, hatimu. Apakah engkau bergerak kepada arah cinta dan benci itu? Kalau iya, berarti cintamu benar. Tidak, maaf, cintamu dusta. Dan cinta dusta tak akan laku di saat kebenaran dipertontonkan di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Wallahi, nasihat ini kepada saya sendiri. Karena saya sering kalah juga. Namun mari kita berusaha dan berusaha. Kita bisa menang lebih daripada kalahnya kita. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Beberapa menit ke depan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Namun pertanyaan khusus dalam materi yang kita sampaikan. Kalau tidak sama dengan materi yang kita sampaikan, mungkin bisa dijawab di lain kesempatan atau kepada majlis yang lain, insyaallah ta'ala. Silahkan kalau ada pertanyaan seputar apa yang kita bahas. Kalau tidak, berarti bahasan selesai dan kajian kita tutup. Cinta manusia kepada air membuat dia minum. Betul, itu kata para ulama. Cinta manusia kepada makanan membuat dia makan. Cintanya kepada wanita membuat dia menikah. Begitu. Baca buku Cinta Imam Ibnul Qayyim. Kalau antum tidak percaya bahwa seluruh dunia ini bergerak karena cinta. Tanpa cinta dunia ini berhenti. Jangan bahasa cinta novel. Anda ditipu orang. Ceritanya saja sudah cerita fiktif. Anda suka di fiktif-fiktifi. Itu artinya Anda suka dibohong-bohongi. Bohong itu kan fiktif. Fiktif itu bohong. Anda suka baca cerita fiktif, itu artinya Anda suka dibohongi. Ada orang yang suka dibohongi. Itu orang cerdas apa orang tidak bau tak? Suka dia dibohongi gitu. Hal yang sama dengan film. Apa itu film? Kedustaan yang dicintai manusia. Itu dari film. Anda suka didustai manusia, silahkan lanjutkan. Semua itu dusta. Yang sedang menangis, sebenarnya tak menangis. Yang sedang tertawa, sebenarnya tak tertawa. Yang sedang dalam harta rumah, padahal tak sebenarnya. Yang sedang miskin pun tak sebenarnya. Hanya dusta dalam sebuah sandiwara. Dan Anda pencinta sandiwara, selamat Anda mempersilahkan orang membohongi dirimu. Tak ada pertanyaan? Oh ya. Yang tua di sini. Maka yang tua kita dahulukan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Bagaimana kiat-kiatnya untuk mencintai Allah dan Rasulnya? Sebenarnya sudah ada jawaban. Buktikan dalam amalan. Buktikan dalam amalan. Itulah dia kiat-kiatnya. Buktikan dalam amalan. Buktikan selalu dalam amalan. Dan amalan itu banyak. Amalan di mata. Ada sesuatu yang Allah tak suka, kita melihatnya. Apakah kita berhenti atau kita lanjutkan? Kiat yang benar adalah berhenti. Ada sesuatu yang Allah tak suka, kita dengarkan.
Bagaimana kiat mencintai Allah dan Rasulnya? Jangan dengarkan. Terdengar tak apa-apa, tapi jangan Anda dengar, kemudian kepala Anda goyang-goyang juga. Itu namanya mendengarkan, bukan terdengar. Beda dengan istima' dengan sami'. Sami' tidak ada masalah, istima' nggak boleh. Ada sesuatu yang akan Anda ucapkan, lalu Anda lihat, apakah ini dicintai Allah dan tidak? Dicintai Rasul dan tidak? Kalau tidak, jangan ucapkan. Inilah kiat-kiatnya. Dan kiat-kiat ini harus terjadi setiap hari. Bukan setiap hari, setiap pandangan mata, setiap yang terdengar oleh telinga, setiap yang akan diucapkan oleh lidah, setiap yang akan diambil, diterima oleh tangan, setiap kemana kaki melangkah. Itulah ia kiat-kiat untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Jawablah dengan jawaban yang benar, dalam bentuk amalan. Kalau tak pandai sendiri, jangan suka sendiri. Cari orang di mana kita tak sendiri, supaya kita tak terkena fitnah kesendirian. Inilah sudah tahu lemah tak bisa sendiri, kerjaannya di dalam kamar ditutup, dikunci, gorden ditutup. Selamat, lautan maksiat engkau akan selami. Dan merasa merasa aman. Aman apa? Merasa tak ada tuntutan. Ya, sekarang. Tapi ada tuntutan nanti. Kalau engkau beriman, engkau tahu engkau akan dituntut oleh Allah. La tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tak tahu, tak lihat, tak perhitungkan apa yang dilakukan oleh anda yang berbuat zalim. Innama yuakhiruhum. Allah hanya undur. Allah hanya undur. Bukan tak tahu, tahu. Diundur. Itulah akidah kita. Itu yang Allah katakan kepada kita di dalam Al-Quran. Maka kalau anda adalah orang yang lemah dalam kesendirian, jangan suka sendirian. Bila perlu tidur di masjid. Keluar dari kesendirian itu. Kesendirian yang saya maksud adalah kesendirian dalam tatapan manusia. Karena dalam ilmu agama kita tak pernah sendiri. Dalam bab keimanan tak pernah ada kita sendiri, itu tak pernah ada. Tak pernah ada. Dalam agama kita ada selalu yang melihat kita, ada yang selalu menatap kita. Itulah agama kita. Kecuali kalau agama antum sudah beda dengan agama ana, itu lain ceritanya. Tapi kalau agama antum masih sama dengan agama ana, dalam agama yang kita ini adalah kita tak pernah sendiri. Kapan kita sendiri coba? Kapan masanya kita itu hanya sendiri, tak ada siapa-siapa yang lihat kita? Kapan? Tunjukkan kapan. Kalau anda berhasil, penggal leherku. Namun itu yang sering hilang. Kita tak merasa dilihat. Karena kita merasa sendiri secara ilmu duniawi. Namun tak sama dengan ilmu agama. Ilmu dini, ilmu agama mengatakan kau tak pernah seorang diri. Ada malaikat raqib dan atid. Ada malaikat hafadhah. Dan ada Allah dari atas arasy melihat semua gerak-gerikmu. Di saat engkau tak bisa melihat gerak-gerikmu sendiri, Allah melihat gerak-gerikmu. Ada kalanya lampu tiba-tiba mati dan kita di ruangan yang tertutup dari akses cahaya. Akhirnya kita letakkan tangan kita depan mata pun kita tak lihat tangan kita. Ada kalanya kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Karena gelap yang terlalu gelap. Itu pun Allah melihat engkau. Di saat engkau sendiri tak bisa melihat engkau. Lalu kapan kita sendiri? Gak pernah. Bagaimana kiat-kiatnya? Kiat-kiatnya menanglah di dalam setiap ujian. Menanglah dalam setiap jabaran. Usahakan menang. Walau pasti suatu saat kalah. Itu pasti. Mendekat ke ilmu, mendekat kepada Al-Quran dan mentadabburi,
mendekat kepada ustadz dan pengajian, mendekat kepada teman-teman yang mengajak kepada akhirat. Itu juga diantara kiat-kiat. Namun kiat yang sebenarnya adalah menang dalam menjawab ujian, menang dalam menjawab jabaran, menang dalam menjawab ikhtibar yang terjadi setiap hari. Bukan setiap hari lagi, lebih detail daripada itu. Setiap pandangan, setiap pendengaran, setiap perkataan, setiap yang disentuh, setiap yang langkah kita melangkah kepadanya, disitulah ujian itu terwujud. Dan tidakkah hidup kita kecuali untuk diuji? Itulah dia ujian. Nah, silakan. Apakah ada doa khusus agar kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada cinta kita kepada yang lain? Doa khusus, doa khusus, doa khusus. Tak ingat anak sampai sekarang. Tapi kalau doa antum karang dalam bahasa Indonesia, anak karang dalam bahasa Arab bisa. Cuman yang antum mintakan doa khusus dari Al-Quran dan hadis. Wallahu alam. Kalimat yang lebih mendekat adalah waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini mungkin kalimat yang paling dekat dengan pertanyaan antum. Kenapa? Jadikan kami adalah pemimpin-pemimpin orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah orang yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada siapapun. Itu orang yang bertakwa. Dan jadikan kami pemimpin-pemimpin. Kami di depan ya Allah. Orang yang bertakwa tapi kami di depannya, bukan di belakangnya. Itu lebih mendekati mungkin, tapi kalau khusus tak tahu saya. Silakan tanya kepada yang lain. Untuk saat ini tak ingat ada sebuah doa khusus untuk pertanyaan itu. Namun kalau pun tak ada doa khusus, bukan berarti kita tidak bisa meminta kepada Allah. Bukan berarti kita tidak bisa meminta kepada Allah. Mintalah kepada Allah, ya Allah, berikan hati saya, jadikan hati saya hati yang selalu mencintai engkau lebih daripada cintaku kepada yang lain, lebih daripada cintaku pada anakku, istriku, ayah ibuku, keluarga besarku, keluarga kecilku, yaitu ada abang, adik, paman dan yang lain, keluarga besarku, kabilah, ada Caniago, ada Koto, ada Piliang, itu keluarga besar namanya. Cintaku kepada hartaku, kepada bisnisku, kepada, jadikan cintaku kepadamu ya Allah lebih besar sehingga engkau lebih kuharapkan dari semua mereka, dari semua apa yang ada dan kumiliki. Begitu. Tidak ada masalah. Kita ngarang doa sendiri kalau tak kita temukan doa khusus. Nah. Ini pertanyaan terakhir. Kalau itu pertanyaan terakhir berarti jawaban terakhir. Oleh karena itu sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan selamat berjuang semua kita. Perjuangan itu hari demi hari, bukan nanti. Iblis akan mengajak kita untuk berjuang nanti salah. Berjuang itu setiap hari. Kapan kita berjuang untuk menjadi orang yang cinta Allah dan cinta Rasulnya? Hari Sabtu ini, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Udah, disitulah hari-hari di mana kita harus berjuang untuk membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada cinta kita selain Allah dan Rasulnya. Di hari Sabtu, atau hari Ahad, atau hari Senin, atau hari Selasa, atau hari Rabu, atau hari Kamis, atau hari Jumat. Jangan tunggu ada satu hari khusus untuk saya mencintai Allah dan Rasulnya. Tidak ada. Hari hanya 7. Di hari yang 7 ini Anda tidak cintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain, tak ada hari yang ke-8 yang engkau tunggu-tunggu, yang dijanjikan oleh iblis kepadamu. Di dalamnya engkau akan cinta kepada Allah dan Rasulnya, tak ada. Cinta kepada Allah dan Rasulnya itu harus diwujudkan di hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Jangan tunggu hari yang ke-8. Banyak orang sekarang di 7 hari ini tak ada buktikan. Dia hanya mengidam-idamkan hari ke-8. Saya mengatakannya, Anda terbuai mimpi-mimpi iblis. Kalau tak berjuang menunjukkan cinta kepada Allah dan Rasulnya di hari-hari yang 7 ini, kau tak cinta Allah dan Rasulnya melebihi cintamu kepada selain Allah dan Rasulnya. Semoga sukses dalam menjawab pertanyaan demi pertanyaan, ujian demi ujian, jabaran demi jabaran yang pasti Allah buat untuk kita setiap hari.
Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala tumbuhkan di dalam hati kita kecintaan terbesar kepada Allah dan Rasulnya. Dan cinta kepada yang lain hanya cabang-cabang daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.